Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita mengenai uji normalitas. Nah, uji normalitas ini sebenarnya ada beberapa cara dalam pengujiannya. Salah satunya adalah dengan uji Lilliefors ini. Jadi ketika kita melakukan pengujian ini secara manual, maka lebih efektif menggunakan uji Lilliefors ini. Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang lain. Nanti ketika kita menggunakan aplikasi SPSS, maka ada cara yang lebih efektif lagi selain uji Lilliefors ini. Tetapi ketika kita menggunakan mencarinya secara manual, maka kita gunakan uji Lilliefors. Selanjutnya, nah sebenarnya untuk apa uji ini atau pengujian ini? Jadi beberapa penelitian itu mensyaratkan adanya pengujian analisis seperti itu ya. Adapun data pengujian itu beberapa diantaranya adalah ada namanya uji validitas dan reliable untuk mencari apakah data tersebut valid dan reliable. Kemudian ada uji homogenitas untuk melihat apakah data yang dibandingkan itu bersifat homogen atau sejenis. Dan sekarang kita akan melakukan uji normalitas, apakah data itu berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Nah, uji normalitas ini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah distribusi dari data sampel yang kita gunakan memenuhi asumsi berdistribusi normal atau tidak. Penyimpangan terhadap asumsi kenormalan tersebut dapat berakibat terhadap keabsahan dalam penarikan kesimpulan, karena statistik hitung yang digunakan itu diturunkan dari fungsi yang berdistribusi normal. Nah, nanti seandainya data kita tidak berdistribusi normal, maka beda lagi perlakuan terhadap data yang kita miliki tersebut. Untuk hipotesis statistik dari uji normalitas, kita nyatakan seperti ini. H0, sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1 adalah sampel acak berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Tentunya kita mengharapkan H0 itu diterima, begitu ya, bahwa sampel acak itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Itu yang kita harapkan. Walaupun nanti setelah kita lakukan analisis, bisa jadi data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini kita lihat prosedur penggunaan uji Lilliefors. Langkah-langkahnya, yang pertama, dari data yang kita miliki tersebut, kita harus mengurutkan data dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian dari data tersebut, kita akan mencari nilai skor Z masing-masingnya. Ya, Z ini adalah bilangan baku dari masing-masing data. Nilai Z dapat kita cari menggunakan rumus XI kurang X bar dibagi dengan S. XI itulah adalah nilai KI atau data kita masing-masing. X bar itu adalah rata-rata nilai dan S adalah simpangan baku. Kemudian dari nilai Z yang kita temukan tadi atau kita peroleh tadi, maka dapat kita cari FZI. Peluang FZI menggunakan daftar atau tabel distribusi normal. Selanjutnya itu kita hitung SZI. SZI ini adalah proporsi dari Z1, Z2, dan seterusnya. Nilai SZI itu adalah banyaknya Z1, Z2, sampai Zn yang kecil sama dengan Zi. Jadi kalau Z1 berarti nilainya Z1 saja. Kalau Z yang kecil, ya intinya nilai yang lebih kecil sama, seperti itu ya, kecil sama, dibagi dengan N. N itu adalah proporsi atau N itu adalah jumlah semua data yang kita miliki. Ya, seperti biasa. Jadi proporsinya adalah seperti ini dirumuskan. Dari nilai FZI dan SZI tersebut, kita cari selisihnya, dan kita absolutkan atau kita positifkan nilainya. Nah, dari nilai yang terakhir inilah kita peroleh nilai L0. Nilai L0 itu diperoleh dari nilai yang paling besar dari hasil selisih pada langkah kelima ini. Kemudian nilai L0 itu kita bandingkan dengan L tabel. Nah, pada L tabel ini kita juga melihat tabel. Nanti kita lihat bagaimana cara membaca tabel. Tabel dari nilai kritis untuk uji Lilliefors. Jika L0 kecil dari L tabel, ya, jika L0 yang kita temukan itu kecil dari L tabel, maka data yang kita miliki itu berdistribusi normal. Nah, itu kesimpulannya.
Ini yang menjadi dasar kita menyatakan apakah data kita itu normal atau tidak, berdistribusi normal atau tidak. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui sampel data dari kemampuan kosakata siswa di sekolah X antara lain sebagai berikut, yaitu 75, 78, 38, 94, 83, 91, 87, 91, 38, dan 68. Nah, dari data ini kita akan melihat atau mencari apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita tahu bahwa data itu harus berurutan, berarti kita urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. Kita masukkan dalam tabel ini. Sehingga untuk data pertama itu nilainya 38, data kedua 38, dan seterusnya sampai data yang ke-10 adalah 94. Nih. Kita lihat di kolom kedua pada tabel yang kita miliki ini. Kemudian karena kita akan mencari simpangan baku nanti, kita memerlukan simpangan baku, maka kita perlu cari simpangan bakunya dulu. Ya. Simpangan baku atau standar deviasi itu dirumuskan seperti ini. S sama dengan akar sigma X kuadrat dibagi dengan N kurang 1 dikurang sigma X dikuadratkan dibagi dengan N kali N kurang 1. Sigma itu adalah jumlahnya. Sehingga kita perlu sigma X kuadrat. Kita masukkan ke dalam tabel seperti biasa. Kita cari X kuadratnya. Berarti nilai X itu dikuadratkan masing-masing. Kita peroleh ini pada kolom ketiga dari tabel yang kita miliki ini. Ketika X-nya 38, maka X kuadratnya adalah 1444. Dan begitu seterusnya sampai data ke-10. Jika X-nya 94, maka X kuadratnya adalah 8836. Oke. Kemudian kita perlu jumlahnya atau sigmanya. Berarti masing-masing kolom kedua dan kolom ketiga kita cari jumlahnya ke bawah. Kita jumlahkan ke bawah, hasilnya adalah sigma X adalah 743 dan sigma X kuadrat adalah 59077. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga nilai S itu adalah akar sigma X kuadrat berarti 59077 dibagi dengan N kurang 1, N kita 10 berarti 9. N kurang 1 menjadi 9 kurang sigma X dikuadratkan berarti 743 dikuadratkan dibagi dengan N kali N kurang 1 berarti 10 kali 9. Hasil akhirnya adalah 20,74. Seperti itu. Ini adalah nilai S kita. Selanjutnya kita akan menentukan nilai Z. Ternyata masih ada X bar atau nilai rata-rata yang perlu kita selesaikan dulu untuk mencari ZI tersebut ya. Jadi X bar itu adalah jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Jumlah semua data adalah 743 berdasarkan tabel tadi. Kita tahu 743 di bawah itu sigmanya dibagi dengan 10 hasilnya adalah 74,3 sehingga X bar kita adalah 74,3. Nah, baru masing-masing data tersebut kita cari ZI-nya ya, Z-nya. Kita lihat di sini. Kita coba selesaikan di sini. Untuk data pertama, berarti nilai XI-nya adalah 38. Ya, nilai X bar-nya adalah 74,3 dan nilai S-nya ya, seperti yang sudah kita selesaikan tadi adalah 20,74. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti Z1 sama dengan 38 kurang 74,3 dibagi dengan 20,74. Oke, sehingga hasilnya adalah minus 1,75. Dan begitu seterusnya sampai data ke-10. Berarti kalau data ke-10 artinya kita cari jadi seperti ini. 94 kurang 74,3 dibagi dengan S kita 20,74. Hasilnya adalah 0,95. Oke, silahkan nanti dicoba dicari masing-masing. Nanti hasilnya seperti ini. ZI-nya. Oke. Nah, setelah kita peroleh ZI, maka langkah selanjutnya adalah tentukan FZI menggunakan daftar distribusi normal. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, daftar distribusi normal itu cuplikannya atau potongannya ada di sini. Kita lihat dulu. Kita punya ZI itu seperti ini, ada nilai minus dan positif. Ada nilai minus dan positif. Nilai minus nanti sedikit berbeda cara membacanya dengan nilai positif seperti cuma sedikit perbedaannya dalam penyelesaian akhir, tapi cara membacanya sama. Oke, karena data kita ini terpotong atau tabel ini terpotong, kita ambil potongan yang memiliki yang ada saja di nilai yang ada pada potongan ini saja ya. Kita lihat ZI 1 dan 2 tidak dapat kita lihat pada tabel sebelah ini, tetapi kita bisa melihat nilai yang ketiga minus 0,30. Oke, kita lihat nilai ZI yang ketiga minus 0,30. Bagaimana cara membacanya? Nilai ZI itu ada 3 digit. Ada digit pertama itu 0, digit kedua 3, dan digit ketiga adalah 0 lagi. 0,3 itu 2 digit pertama,
dan digit ketiganya adalah 0. Oke, kita ulangi. Kita lihat ZI yang ketiga atau Z yang ketiga, baris yang ketiga adalah 0,30. Ada 3 digit. 2 digit pertama adalah 0,3, kemudian digit ketiganya adalah 0. Oke, diingat-ingat ya, 0,3 dan 0. Kita masuk ke tabelnya. 2 digit pertama kita ambil di kolom pertama atau kolom Z tersebut. Ya, 0,3 berarti kita lihat ada 0,3 di situ. Kemudian digit yang ketiga kita ambil di sebelah Z itu. Ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita ambil digit ketiga kita nilainya berapa tadi? Ternyata 0. Berarti kita ambil di kolom 0. Kita hubungkan baris ke 0,3 tadi di bawah Z dan kolom 0. Sehingga diperoleh 0,1179. Ya, silakan dicari 0,30. 0,3-nya di bawah Z dan 0 yang ketiganya. 0 pada digit terakhir itu adalah di kolom pertama setelah Z tersebut. Dan kita hubungkan, kita perolehlah hasil garis penghubungnya itu di 0,1179. Oke, 0,1179. Nah, bagaimana nilai FZ-nya? Kita lihat di sini. Karena nilai Z itu negatif, minus, maka untuk nilai FZ ini kita peroleh seperti ini. 0,5 kurang nilai yang kita peroleh dari tabel tersebut. 0,5 kurang 0,1179. Oke, karena nilai kita itu negatif, maka cara menentukan nilai FZ-nya adalah 0,5 kurang nilai yang kita peroleh pada tabel ini. Berarti 0,5 kurang 0,1179. Sehingga kita peroleh FZ yang ketiga itu adalah 0,3821. Nah, begitu juga untuk nomor 1 dan 2. Ya. Nanti kita lihat atau silahkan dicari pada tabel yang secara utuh. Nanti Ibu bagikan di grup. Kemudian kita lihat untuk data yang terakhir. Ya, kita lihat bagaimana cara mencari atau membaca tabel untuk FZ kita yang 0,95. 0,95 berarti digit kita ada 3 tadi ya. 0,95 berarti 0, 9, dan 5. 0,9 itu di Z dan 5 di sebelah Z. Ya, kolom sebelah Z. Tergantung berapa nilainya. Nah, kita lihat datanya. Berarti 0,9, perhatikan di bawah Z ada 0,9. Kemudian 5-nya kita tarik ke sebelah kanan. Ternyata nilainya adalah 0,3289. Oke, semuanya ketemu ya. Silahkan ulangi lagi 0,9-nya di bawah Z. Dan karena kita perlu 0,95, berarti digit ketiganya itu adalah 5. Berarti kita tarik sampai berada di kolom nomor 5. Berarti kita peroleh nilainya adalah 0,3289. Oke, 0,3289 itu nilai yang tertera di tabel. Untuk nilai FZ-nya, karena nilai Z kita itu positif, maka nilai FZ-nya adalah 0,5 tambah nilai yang tertera di tabel tadi. Berarti 0,5 tambah 0,3289. 0,5 tambah 0,3289. Nilainya adalah 0,8289. Seperti itu. Ya, hasil akhirnya adalah 0,8289. Oke. Nah, selesai FZ1, semuanya, kolomnya sudah terisi. Kita masuk ke SZI lagi. SZI. SZI ini adalah proporsi dari setiap nilai tersebut ya. Proporsi dari setiap nilai. Atau setiap data yang kita miliki. Nilai proporsi ini adalah nilai yang kecil sama. Kecil sama. Perhatikan untuk data yang pertama. Data yang pertama kita itu 38. Berapa nilai yang memiliki nilai kecil sama 38? Seperti itu. Berapa nilai yang memiliki nilai kecil sama 38, berapa data yang memiliki nilai kecil sama 38? Berarti ada 2. Data pertama dan data kedua nilainya adalah 38. Sehingga proporsi untuk data pertama itu adalah 2 per 10. 10 ini adalah banyak data yang kita miliki. Berarti 2 per 10. Kita peroleh nilainya adalah 0,2. Begitu juga untuk data yang kedua. Karena nilai 38 itu ada 2 tadi ya. Berarti 0,2. Sama. 2 per 10 berarti 0,2. Begitu seterusnya. Kita lihat pada data yang ke-8. Data yang ke-8 itu nilainya adalah 91. Berapakah data yang memiliki nilai kecil sama 91? Ternyata ada 38, 38, 68, 75, 78, 83, 87, 91. Dan data ke-9 juga 91, seperti itu. Sehingga ada 9 data yang memiliki nilai kecil sama 91. Makanya untuk data ke-8,
proporsinya adalah 9/10. Ya, 9 data per 10 semua data. Dapatnya 0,9. Begitu juga untuk data ke-9. Makanya sama untuk data ke-8 dan data ke-9 proporsinya sama-sama 0,9. Untuk data terakhir, pasti proporsinya 1. Karena semua data itu menjadi kecil sama dari data yang terakhir itu ya. Semuanya masuk. Berarti 10/10. Sehingga kita peroleh nilainya 1. Dapat kolom SZ1, SZI, maka terakhir tinggal kita cari selisihnya. FZI kurang SZI. Masing-masing kita kurangi. Dan kita mutlakkan atau absolutkan. Kita positifkan nilainya. 0,0401 kurang 0,2 dapat minus 0,1599. Harusnya minus. Tetapi karena data ini kita positifkan atau kita absolutkan, maka nilainya menjadi positif semuanya. Begitu seterusnya sampai data terakhir. Berarti dapat untuk data terakhir adalah 0,1711. Oke. Dari kolom terakhir inilah menentukan berapa nilai L0 yang kita peroleh dari data yang kita miliki. Nah, pilihlah nilai yang tertinggi dari kolom yang terakhir. Ternyata nilai tertinggi itu adalah 0,1711. 0,1711. Nah, nilai 0,1711 inilah yang menjadi nilai L0 yang kita pilih seperti itu. Ya, nilai tertinggi dari kolom terakhir, 0,1711. Kemudian, kita tentukan dulu berapa nilai tabelnya, L tabelnya. Nah, L tabel kita lihat dari tabel nilai kritis L untuk uji Lillie force ini. Oke, ada ukuran sampel di sebelah kiri dan ada taraf nyata atau alfa di sebelah kanannya. Ukuran sampel berarti berdasarkan sampel yang kita miliki. Karena sampel kita itu 10, maka kita pilih N-nya 10. Kemudian untuk saat ini kita ambil alfanya adalah 0,05. Sehingga kita peroleh untuk sampelnya 10 dan alfanya 0,05 kita hubungkan, maka nilai L tabelnya adalah 0,258. Oke, 0,258. Sehingga kita peroleh L tabel adalah 0,258. Kita bandingkan. L0 kita 0,1711 dan L tabel kita adalah 0,258. Ternyata L0 kecil dari L tabel. Berdasarkan materi yang kita uraikan di awal tadi, jika L0 kecil dari tabel, maka data berdistribusi normal. Berarti data yang kita miliki ini, karena L0 kecil dari L tabel, maka data yang kita miliki itu berdistribusi normal. Seperti itu. Oke, silahkan dipahami materi ini, diulang-ulang. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.